Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini kita buka temanya tentang mengupas kehidupan sehari-hari. Siap, oh siap. Jadi saya mau menanyakan gitu tentang keadaan kondisi dunia saat ini gitu ya. Siap. Jadi banyak orang yang mengeluh tentang kehidupannya. Karena dari hal ekonomi kan, dari hal kehidupan. Itu cara menangani dan menyikapinya itu seperti apa agar hidup kita itu tidak gelisah, agar hidup kita itu penuh dengan ketenangan, agar hidup itu kita selalu mendapatkan keberkahan. Gitu. Jadi pertanyaannya karena situasi zaman sekarang ini bahwasannya banyak orang yang mengeluh atau keluh kesah tentang kehidupan, Ya, gitu. benar. Karena kan di zaman sekarang ini tentang kesulitannya ekonomi, hampir 90% dalam kehidupan sehari-hari ini yang dibahas itu tentang ekonomi. Bagaimana caranya agar kita menangani ekonomi ini tidak drop saat kondisi saat ini. Baiklah muridku, jadi begini jawabannya. Di zaman sekarang banyak orang kesulitan. Sebetulnya nih muridku ya. Kalau muridku sadar dan mengamati, pernahkah murid berpikir di zaman sekarang sama di zamannya para nabi, para wali itu lebih enak di zaman dulu apa zaman sekarang, coba kira-kira menurut murid? Di zaman sekarang mungkin untuk orang sekarang ya, Betul, karena kan hidup di zaman sekarang. betul sekali itu muridku. Kalau kita amati kalau kita ingat-ingat, sebetulnya di zaman para nabi itu lebih sulit sekali. Bahkan muridku berkata seperti itu, bertanya seperti itu. Sebetulnya hati ini sedih. Sedihnya apa? Karena di zamannya Rasulullah, para sahabat cuman ingin sholat pun itu sulit. Sampainya nyumpet-nyumpet, bahkan ada riwayat pengen sholat aja sampai nyumpetnya itu di kamar mandi. Saking takutnya begitu dia sedang sholat itu dibacok atau Aniaya. dianiaya atau disampatin lehernya. Saking pengen ibadahnya sampai nyumpet-nyumpet. Tapi orang sekarang bayangkan murid, kemanapun dia pergi, contohnya seperti murid dari sini pergi ke Cirebon, mau sholat dimanapun ya bisa. Mau di pinggir jalan, mau di masjid, mau di musola, semua disediakan tempat ibadah yang begitu bagus dan indah. Betul. Benar. Tapi di zaman dahulu para rasul sulit untuk ibadah. Ya, sampai nyumpet-nyumpet, takut ketahuan dia sedang sholat. Terus kesinihin lagi di zamannya para wali sulit, nggak ada sanyo, nggak ada lampu. Ya, Benar. tapi apa? Tapi kebanyakan orang itu nggak pernah berpikir sulitnya zaman dahulu ketimbang zaman sekarang. Kenapa? Zaman sekarang orang bilang itu, zaman sekarang itu sulit, malah bikin susah hidup, bikin nyari rezekinya itu sebetulnya salah sendiri. Salahnya apa? Kan kuncinya kebahagiaan lahir batin dunia akhirat itu kan intinya, kuncinya itu kan sholat dan salawat, kan begitu. Benar. Betul? Benar. Makanya kata Nabi berkata, kebanyakan manusia atau umatku ini tidak mau diajak ke surga dan tidak mau hidup bahagia. Benar. Jadi menolak kebanyakan manusia di alam dunia ini. Suruh bahagia teh embung, suruh hidupnya senang teh embung. Seakan-akan dia menolak ingin dijadikan orang yang sukses, menolak dijadikan orang yang bahagia oleh Allah. Kenapa? Karena berat untuk menjalankan ibadah. Ya apa ya? Benar. Sedangkan kuncinya sukses, berkah, selamat lahir batin dunia akhirat
yang paling pertama dan utama yaitu ibadah yang disebut sholat dan sholawat. Itu kunci sebetulnya muridku, kuncinya yang namanya kebahagiaan agar kita dicukupi segala apa yang kita inginkan. Tapi manusia itu pengen hidup bahagia tapi sulit untuk melakukannya. Bagaimana mau bahagia, gimana mau rezekinya lancar, yang ada bikin sulit dan sulit, susah dan susah, yang ada mengeluh dan mengeluh. Begitu muridku. Betul apa betul? Betul. Nah, jadi dari situlah yang sebenarnya. Jadi di situ kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau senang apa mau begini terus? Mau susah terus apa pengen sukses? Benar. Maka tidak akan ada kesuksesan dan kebahagiaan tanpa diawali dengan usaha dan doa. Ya, Ya, betul. Jadi intinya segala sesuatunya itu yang kita jalani itu tidak ada yang sulit ya. tidak ada yang sulit. Ketika kita galau dalam dunia, Allah sudah mempersiapkan Betul. doa dan salawat. Ketika salawat itu dilantunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Sudah. kita akan mendapatkan keberkahan sekaligus kenikmatan dunia. Betul, bahkan nggak cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Jadi intinya manusia itu hanya dituju untuk bertawakal gitu ya, beribadah kepada Allah dan bersalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW agar segala keluh kesah dalam hidupnya, segala Allah angkat, Allah akan Allah ganti.